Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini adalah liputan kegiatan bimbingan penyuluhan di Masjid Abdurrahim Pangkalan TNI AU yang ada di Juanda. Sebelum Anda melanjutkan menonton channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah, amma ba'd. Yang saya hormati komandan yang memimpin di kesatuan ini, mudah-mudahan keluarga dan seluruh kerabat yang ada di tempat ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, segenap takmir masjid dan hadirin hadirat jamaah salat Isya dan qiyamul Ramadan yang berbahagia. Alhamdulillah, hari ini jikalau kita mengawali Ramadan kita tanggal 12 sesuai dengan keputusan pemerintah Republik Indonesia, maka hari ini kita sudah masuk malam yang ke-7. Maka mudah-mudahan kesungguhan kita, takorup kita, tadoruk kita setiap malam dari tanggal 1 sampai tanggal terakhir tak luntur dan tak henti, sehingga kita betul-betul mendapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan itu, yaitu disebut dengan malam Lailatul Qadar. Maka syarat untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka malam selalu kita isi masjid kita dengan qiyamul lail, qiyamul Ramadan, dan jamaah-jamaah serta dalam tadarus Al-Quran dan amalan-amalan sunnah yang lain. Hadirin yang berbahagia, hari ini saya dikasih judul oleh takmir makna Ramadan. Ramadan itu dari fi'il madhi romido, yarmidu Ramadan. Apa Ramadan itu? Terik, sangat panas. Ramadan dari dona, Ramadana itu adalah bulan Ramadan, bulan yang sangat terik, bulan yang sangat panas. Nama-nama Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan seterusnya itu adalah nama-nama yang sudah ada sejak sebelum Rasulullah Muhammad SAW diutus menjadi utusan Allah. Dan jikalau kemudian kita mempergunakan kalender Qamariyah, yaitu dihitung dari putaran bulan mengitari bumi, maka tentu tidak selamanya Ramadan itu di musim panas. Sekali lagi, tidak tentu Ramadan itu ada di musim panas. Ada kalanya ada di musim dingin, karena musim panas dan musim dingin itu adalah dari gerak bumi atas sinar matahari, sehingga munculnya musim panas, musim dingin itu adalah perputaran bumi mengitari matahari. Sehingga jika dihitung perbedaan antara tahun Qamariyah yang dihitung dari perputaran bulan dibandingkan dengan tahun Syamsiyah yang dihitung dari perputaran bumi mengitari matahari, ada selisih 14 hari. Setiap tahun berkurang 14 hari, sehingga cukup memungkinkan dalam perjalanan waktu Ramadan itu ada di musim dingin. Sehingga ungkapan bahwa Ramadan itu adalah bulan yang sangat terik dengan teriknya matahari, maka satu ketika akan mengalami musim dingin juga. Kenapa? Di bulan Februari Mekah itu termasuk dingin. Bulan Januari, bulan Desember itu dingin-dinginnya. Satu ketika sekian tahun lagi itu nanti Ramadan itu masuk di musim dingin. Kalau kemudian dihubungkan dengan Ramadan yang sangat panas, maka ini para ulama memaknakan bahwa Ramadan ini adalah bulan yang sangat panas di dalam melawan kehausan dan kelaparan. Betapa tidak, dari terbitnya fajar
sampai tenggelamnya matahari, kita menahan diri dari lapar dan dahaga, menahan dari makanan apapun, minuman apapun, apalagi kalau kemudian ini kita bekerja keras, maka jikalau kemudian kita betul-betul berpuasa dan tetap tidak meninggalkan aktivitas pekerjaan kita, maka tentu kerongkongan ini akan terasa kering, perut akan terasa lapar, dan ini akan namanya menahan namanya hawa nafsu perut dan hawa nafsu yang lain. Bahkan Ramadan ini yang oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada baginda Muhammad di tahun kedua Hijriah. Di tahun kedua Hijriah itu Allah menurunkan surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 87. Pada bulan Sya'ban yang intinya adalah Allah memanggil orang-orang yang beriman untuk berpuasa dengan kalimat, dengan ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebuah panggilan buat orang-orang yang beriman. Dipanggil dengan apa? Dengan telah diwajibkan kepada kamu asyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan kepada umat sebelummu Muhammad, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu semua bertakwa. Kata la'allakum tattaqun itu menggunakan fi'il mudhari', berarti menunjukkan keberlanjutan, keberlangsungan. Fi'il itu ada 4. Fi'il madhi yang menunjukkan masa lampau. Yang kedua adalah fi'il mudhari', fi'il yang sedang berlangsung. Yang ketiga adalah fi'il amar, adalah fi'il yang menunjukkan perintah. Dan yang keempat adalah fi'il nahi, fi'il yang menunjukkan larangan. Kata tattaqun itu Allah mempergunakan fi'il mudhari', berarti seseorang akan mendapatkan keimanan di dalam berpuasa ini. Maka jika dia betul-betul membakar nafsunya, membakar syahwatnya, membakar emosinya, membakar nafsu syaitoniahnya, membakar nafsu hewaniyahnya, untuk apa? Bertakorup kepada Allah. Hasil dari takorup adalah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa melaksanakan apapun yang menjadi perintah Allah dan meninggalkan apapun yang telah menjadi larangan Allah. Maka makna Ramadan yang dapat kita ambil adalah betul-betul bahwa di bulan Ramadan ini tidak ada hari tanpa kita pergunakan takorup kepada Allah. Tidak ada hari tanpa kita gunakan untuk berpuasa dengan menahan lapar dan dahaga dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Tiada hari tanpa melembutkan hati kita untuk saling mengasihi. Kenapa? Kita masih punya pekerjaan yang tetap, punya penghasilan tetap. Kita bayangkan saudara-saudara kita yang fakir miskin, yang dia sekedar untuk makan aja tidak ada dan harus mencari. Dia tidak tahu dia dengan keluarganya makan apa, yang lapar dan dahaga itu sudah menghiasi hidupnya. Kita bisa merasakan, bisa melembutkan hati kita. Ternyata rasanya lapar itu seperti ini. Bahkan jika puasa kita ini betul-betul bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi betul-betul indera kita dari ujung rambut sampai ujung kaki kita ini kita pergunakan untuk berpuasa. Kaki kita pergunakan untuk melangkahkan kebaikan, menghindarkan keburukan. Tangan kita pergunakan untuk kebaikan, menghindarkan keburukan. Mulut yang Allah berikan sehingga kita bisa bercakap-cakap, tidak ada kata-kata apapun kecuali kata-kata yang baik. Perut yang ada ini tidak ada makanan apapun, minuman apapun yang kita masukkan ke dalam perut ini kecuali yang halal. Maka itulah sesungguhnya yang disebut dengan al-imsak, menahan diri dari segala hal yang sekiranya Allah membuat murka pada kita. Karena itulah tidak berlebihan jika Ibnu Katsir menyebutkan bahwa puasa itu adalah tazkiyatul lil badan wan nafas, adalah membersihkan badan ini dan jiwa ini dari apa? Minadhillah akhlak, dari akhlak yang tercela, dari kehinaan budi pekerti.
maka membakar ini adalah dalam rangka apa? Menumbuh kembangkan kepribadian kita menjadi pribadi yang marhamah, yang penuh dengan welas asih terhadap sesama, pribadi yang tidak adigung adiguna sapa sira sapa ingsun. Maka itulah yang disebut dengan bahwa kita telah memperoleh, kita dalam rangka apa? Memperoleh namanya kemenangan. Jika kemudian ini yang kita lakukan, maka dawuh Kanjeng Nabi, idza ja'at Ramadan, apabila datang Ramadan, futihat abwabul jannah, terbukalah pintu surga. Pintu surga buat siapa? Buat orang yang betul-betul ibadah di bulan Ramadan ini. Siangnya digunakan untuk berpuasa, malamnya digunakan untuk qiyamul lail, dan siang malam tak henti untuk ibadah kepada Allah, baik wajib maupun sunnahnya. Maka jikalau pintu surga dibuka lebar, maka secara otomatis bagi orang-orang demikian adalah waghuliqat abwabun nar, tertutuplah pintu neraka buat orang-orang ini. Dan yang jelas, jikalau kita mampu menahan nafsu kita, maka wasufitatis syayatin, maka setan akan terbelenggu. Karena itulah dalam bulan Ramadan ini, jangan biarkan setan berkeliaran kemana-mana untuk menjerumuskan kita dari jalannya Allah. Jangan biarkan setan untuk mencari teman sebanyak-banyaknya dari anak cucu Nabi Adam. Karena target setan adalah menggoda manusia sebanyak-banyaknya untuk diajak masuk neraka dan menemaninya di dalam neraka. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Karena itu mudah-mudahan Allah membimbing kita di jalan yang benar, jalan yang Allah ridai. Demikian kebersamaan kita bersama jamaah TNI Angkatan Udara di Landut Mulyono. Sebelum Anda meninggalkan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan silaturahmi kita. Sampai jumpa.